Ini video pertama yang dibikin setelah kemarin pertemuan BPI sama Ustazah Dara di SDIT Salahuddin. Pembahasannya itu namanya juga BPI ya, jadi bimbingan lah ya, bimbingan keislaman gitulah ini ya. Tapi dalam setiap kita kajian itu kita sering kali menemukan satu titik di mana oh iya ya, kita kembali ke arah yang benar lagi gitu. Walaupun setelah itu sebenarnya sulit untuk meluruskan lagi gitu. Namanya juga bukan cuma niat atau kesadaran, tapi perlu tekad juga gitu. Nah, itu sejalan dengan pembahasannya dari Ustazah Dara ini, atau Teh Dara disebutnya itu. Beliau itu membahas gitu, kita ini di dunia ini buat apa sih gitu, tujuannya tuh buat mau ngapain sih gitu. Profesi saya ini sebagai guru gitu, mau ngapain jadi seorang guru? Apakah karena butuh uang jadinya berprofesi, jadinya bekerja sebagai guru, ataukah mengharap ridha Allah gitu ya, mau mencetak generasi-generasi umat yang soleh dan soleha dan lain sebagainya kayak gitu, atau hal lainnya kayak gitu. Walaupun satu pekerjaan itu, tapi kita tuh punya niat yang banyak gitu. Tergantung niatnya, mau niatnya baik atau tidak. Karena mengingat lagi makna hidup kita tuh apa sih, ngapain sih kita hidup di dunia ini gitu. Oke, kita sebagai anak gitu, menjadi sebagai anak kita harus berbakti sama orang tua gitu. Ngapain kita berbakti sama orang tua gitu kan. Nah, sedangkan banyak orang yang kayak nggak mau berbakti. Kenapa nggak berbakti gitu? Kenapa kita harus berbakti dan kenapa ada yang nggak berbakti kayak gitu? Kita nanti sebagai istri, kita harus menjalankan sebelum jadi istri kita harus jadi diri sendiri gitu ya, mencari nafkah gitu. Untuk apa sih? Untuk bertahan hidup. Oke, kalau gajinya pas-pasan untuk bertahan hidup tapi ingin lebih, itu untuk apa? Sebenarnya itu kita harus mengingat ke situ lagi gitu. Karena mengingat semua itu sebenarnya dunia ini hanya sementara, dan semua itu titipan dari Allah. Harta sebanyak apapun gitu, terus juga kita apapun yang kita lakukan gitu kan, mau harta uang, harta benda dan lain sebagainya, itu semua titipan. Nanti kita kembali kepada Allah, itu mau membawa apa yang kita milikin, bekal apa, seberapa banyak sih kebaikan yang udah kita lakuin di dunia ini untuk bekal nanti gitu kan. Sedangkan dari dunia ini kita nanti akan mengalami fase alam kubur, terus nanti di padang mahsyar, hari kebangkitan gitu kan, hari kiamat, hari kebangkitan, padang mahsyar dan lain sebagainya, sampai akhirnya di Shiratal Mustaqim yang nantinya kita akan ke neraka atau ke surga. Itu tuh prosesnya lebih panjang gitu, lebih dari 10 kali lipat daripada di dunia ini. Sedangkan sebenarnya di dunia ini aja kita ngerasa lama banget ya gitu. Sekarang aja kayak 23 tahun tuh lama banget gitu. Apalagi dan 60 tahun lama banget, apalagi nanti yang akan berlipat ganda gitu waktunya. Nah, itu dunia itu hanya sementara. Nah, makanya dari itu kita perlu menyiapkan bekal iya, kita selama di dunia ini bekal apa sih yang udah kita persiapin gitu di akhirat nanti gitu. Harta sebanyak apapun emang kita bawa gitu, nanti di akhirat itu ditanya hartanya sebanyak apa. Malah yang ditanya itu harta sebanyak itu tuh kemanain gitu kan, dipakai apa aja, hal-hal baik apa enggak, hal-hal bermanfaat apa enggak gitu. Terus selain itu kita punya banyak relasi atau apapun itu, emang bakalan ditanya sebanyak apa temennya di dunia? Enggak. Tapi yang ditanya itu kamu tuh berteman sama siapa, itu mengarah kepada kebaikan apa enggak. Sebenarnya kan poin pentingnya itu ya. Dan karena mengingat kembali gitu ya, perjalanan kita tuh masih panjang. Perjalanan di dunia yang ya rata-rata umat Nabi Muhammad berapa sih umurnya? 60, 70, 80 sekitaran segitu ya. Kalau lebih dari itu tuh dibilang bonus gitu.
80 tahun. Itu tuh benar-benar sebentar banget, tapi selama 80 tahun ini yang akan menentukan kita gimana nanti perjalanan kita di sana. Apakah kita siap apa enggak, bekalnya cukup apa enggak, kayak gitu. Tapi saya udah tua gitu, ngapain baru sadar sekarang, enggak apa-apa daripada nggak sama sekali gitu kan. Kak, saya juga masih seperti itu, walaupun kadang udah sadar, kita udah tahu apa yang hal yang baik dan hal yang buruk, tapi tetap aja susah buat ngelakuin itu semua gitu kan. Hal-hal kebaikan tuh banyak, salah satunya beribadah tepat waktu gitu. Itu tuh hal wajib gitu kan, beribadah tuh wajib. Dengan kita beribadah tepat waktu aja itu kadang susah, ya kan. Gitu. Jadi nggak cukup beribadah ya beribadah aja, yang lebih baik itu ibadahnya tepat waktu. Ibadah tepat waktu aja susah, apalagi sunah-sunahnya yang dijalanin, kayak gitulah. Intinya kajian itu tuh mau bahas tentang kayak gitu. Yang pernah tangkap dari pertemuan itu adalah gimana kita menyimpulkan diri kita. Kunci dari kehidupan ini pertama, kita sadar, lalu tekadnya besar. Nah, selama perjalanan itu kita perlu sabar dan ikhlas. Kenapa sabar dan ikhlas? Terkadang semakin kita beriman, itu ujiannya akan semakin besar. Nggak banyak di dunia, banyak malah ya, banyak di dunia ini yang orang-orang semakin beriman semakin diuji. Entah itu dari anaknya, entah itu dari ekonominya, dan lain sebagainya gitu. Sehingga banyak dari mereka yang imannya nggak kuat, lalu mereka keimanannya berkurang, kayak gitu intinya mah ya. Maka dari itu sabar dan ikhlas itu adalah kunci utamanya. Oke? Sini duduk, ikut kajian aku. Sabar dan ikhlas itu adalah kunci utamanya. Sabarnya apa? Setiap ujian itu kita harus sabar. Apa yang diambil sama Allah itu enggak usah, kenapa sih harus diambil, kenapa ini. Belajar ikhlas, karena semuanya itu adalah titipan gitu. Kembali lagi kepada sabar dan ikhlas, itu kunci duanya. Dan sadarnya apa yang menjadi hak kita dan kewajiban kita perlu tahu gitu. Yang wajibnya apa? Ibadah kepada Allah gitu kan. Salah satunya itu taat kepada suami gitu ya, berbakti kepada orang tua gitu kan. Lalu setelah kita menunaikan tanggung jawab kita, baru kita berhak menerima hak-hak kita. Hak kita sebagai manusia apa? Hidup dengan baik misalkan, hidup dengan tenang. Lalu ketika kita sudah beriman tapi masih diuji, itu adalah ujian untuk mendapatkan pahala lebih banyak lagi gitu ya. Jadi emang berat banget, emang susah banget, karena setan dan segala rintangannya itu lebih banyak daripada kita gitu kan. Bisikan-bisikan itu selalu ada di dalam diri kita. Ternyata di dunia ini yang tidak baik itu lebih menggoda daripada yang baik. Kadang seperti itu. Iya nggak suami? Bener nggak suami? Ini kajian aku di pas BPI kemarin sama Sujadara, terus aku inget lagi, tapi aku pengen bikin video gitu. Aku sampai pinjam lampu kamu biar kameranya bagus, lampu ya gitu. Suami aku, mohon ridhonya ya selama jadi istri kamu walaupun baru 1 bulan. Doain ya, semoga kita bisa masuk surga sama-sama. Oke? Segitu pertemuan kita hari ini. Bye.